Shalom, selamat pagi Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak lupa saya pun menyapa Shalom kepada Oma Opa yang mengikuti persekutuan Philadelphia hari ini melalui channel YouTube GKI Marta Direja. Nah pertanyaannya, apakah hari ini Oma Opa semua bahagia? Ada bahagia? Betul bahagia? Kalau bahagia coba berikan senyuman yang terbaik kepada kanan kirinya ya. Sudah sikat gigi kan ya? Wah sudah sikat gigi, jadi jangan malu-malu ketika memberikan senyuman ya. Dilihatkan giginya, wah Pak malu sudah ompong. Wah ini seninya ya, justru dengan melihat senyum dari teman-temannya yang giginya juga sudah ompong ya. Menyadarkan kita bahwa kita ternyata sudah semakin lanjut usia. Tetapi kita tetap berbahagia di dalam Tuhan. Kita akan pujikan, minta tolong ini macet. Bisa bangkit berdiri terlebih dahulu, Oma, Opa. Nah ya, kita akan pujikan lagu Sekolah Minggu. Masih ada yang ingat lagu ini? Kalau masih belum familiar ya, kita akan belajar bersama ya. Lagu ini lagu yang penuh dengan semangat ya. Bagaimana kita bahagia. Mari Sis Dina. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut ya. Oke ya, lagunya mudah ya. Gampang ya, bisa diikuti. Begitu dengar langsung ngerti ya. Jangan kencengnya cuman biur gitu aja ya. Tapi ketika nyanyi aku bahagia ya, kita berikan senyuman. Sampaikan gitu. Aku bahagia gitu ya. Berikan senyuman ya. Jangan kencengnya cuman biur gitu aja ya. Berikan senyuman ya. Yuk 1, 2, 3. Berikan senyuman. Aku bahagia, bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Sekarang kita akan katakan, Yesus angkat tangisku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat tangisku. Yesus angkat tangisku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat tangisku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Sekarang kita akan katakan Yesus angkat takut ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Wah, puji Tuhan. Dipersilahkan duduk ya. Tadi waktu saya perhatikan nyanyi awal-awal bahagia ya, senyum semua ya. Lama-lama jadi letoy ya, jadi lemes ya. Mungkin kalau biar tambah bahagia
dikasih angpau satu-satu apa ya? Wah ya langsung bahagia ya. Ya siapa tahu di antara kita begitu dikasih angpau dibuang ke laut biur gitu ya. Nanti saya ambil angpaunya. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, kita berbahagia karena kita menyadari betul bahwa kasih Tuhan Yesus sungguh tiada batasnya ya. Melebihi langit ya, bahkan melebihi dalamnya lautan. Bahkan pelangi yang begitu indah pun kalah dengan kasih Yesus yang sungguh luar biasa kita rasakan dalam hidup kita. Sehingga seharusnya kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kasih. Kasih yang mau membungkuk, kasih yang mau berlutut, bahkan mau hadir dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan setinggi-tingginya langit. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan, dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita katakan sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, khususnya kami yang saat ini hidup sebagai oma dan opa, sebagai warga senior, sebagai orang berusia lanjut. Bahkan sejak masa muda kami, ketika kami kuat, bahkan sampai kami menjadi tua renta dan bahkan secara fisik kami tidak kuat kembali, banyak kemerosotan yang ada pada diri kami. Engkau tetap setia, Engkau tetap penuh kasih, hadir menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur atasnya ya Tuhan, oleh karena Engkau tetap menyayangi kami dengan segala kelemahan, kekurangan dan kerapuhan kami. Saat ini pun kami mau mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan, ketika selama kehidupan kami di tengah dunia ini, khususnya ketika kami menjadi oma opa, kami banyak sekali melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kami mohon ampun atasnya ya Tuhan, dan kami pun memohon Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami dan mengampuni kami sehingga kami terus dapat berjalan dengan Tuhan. Kami pun bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan telah mengantar kami semua, oma opa, sampai ke gedung gereja dengan selamat mengikuti persekutuan Philadelphia. Kiranya Engkau yang memberkati persekutuan kami supaya kami dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari oma opa kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur benih firman Tuhan, kita pujikan seperti rusa rindu sungai.
rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya undang dengan penuh kasih Penatua Rahel Fenina Deborah untuk melayankan firman Tuhan. Terima kasih Pak Bambang dan juga Mbak Dina. Mari kita bersatu dalam doa mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu akan sungai-Mu. Yang kami percaya itu mengalir dalam kehidupan kami. Seperti halnya juga kami rindu akan firman Tuhan yang terus kami baca dan juga kami dengarkan, terlebih pada saat ini di dalam persekutuan Philadelphia. Ya Tuhan, kiranya sungguh setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kami boleh dipersiapkan melalui Roh Kudus yang akan menolong kami untuk menerima firman tersebut dan terlebih kami dikuatkan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk melayankan firman pada pagi hari ini, Tuhan sertai agar boleh seturut dan sekehendak Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Opa Oma. Hari ini saya mau bertanya kepada kita semua, ya, bagaimana Opa Oma rasanya ketika kita sendirian? Nanti saya akan memperlihatkan sebuah gambar begitu, tapi bagaimana rasanya ketika kita sendirian, terlebih di tempat-tempat yang berikut ini, ya. Yang pertama, nah, apa ini? Rumah ya, rumah tua. Ya ini ceritanya rumah tua. Jangan tanya saya ini rumah siapa karena saya tidak tahu. Saya hanya ngambil gitu. Ini bentuknya yang penting rumah. Tapi bagaimana ketika kita sendirian di rumah? Ada opa oma, bapak ibu yang sendirian di rumahnya? Oke sama ya kayak saya ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oke lumayan banyak ternyata ya. Gimana kalau di rumah sendirian rasanya? Biasa aja? Apa? Sekar beda. Mau ngapain aja terserah saya. Pulang jam berapa tidak ada yang komen. Ya betul sih. Saya juga merasakan itu ya. Betul ya. Kalau di rumah kita sendiri nyaman lah ya. Namanya rumah sendiri. Kita udah terbiasa ya. Semua punya kita gitu ya. Oke selanjutnya. Ini ceritanya ya. Bagaimana kalau makan itu sendiri. Ini makanannya terserah ya. Tidak harus seperti tayangan. Ini boleh soto sekar aja boleh. Mendoan boleh gitu ya. Bagaimana rasanya ketika makan sendiri?
Enak. Nggak usah dibagi-bagi ya Bu Ati ya. Nikmat maknyus, apalagi? Gimana rasanya ketika makan sendiri? Apa? Dengan senyum atau dengan cucu? Ingat cucu, ya ampun ini opa-opa sejati ya. Kalau lagi makan ingetnya cucu, kalau di luar makannya enak, ini cucu saya harus nyobain ya. Ingat cucu, wah ini menarik ya. Ingat cucu ya. Ketika kita makan sendiri rasanya ini sayang kalau tidak dibagi gitu ya. Oke, tadi makan sendiri gitu ya. Kalau saya merasa kalau makan sendiri tuh jadi agak lama ya. Kalau makan rame-rame itu menyenangkan. Nggak kerasa makannya habis gitu ya. Tapi saya kurang bisa menjelaskan kenapa ya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi mungkin ada kehangatan. Oke, selanjutnya pernahkah kita sendirian tanpa orang yang kita kenal di lorong rumah sakit? Pernah ya? Pernah tuh kenapa waktu itu? Menjaga, ya menjaga, jaganya di luar. Oke, waktu itu kenapa Bu? Waktu suami operasi, ibu sendirian ya, nunggu di luar ya. Oke, ya, oke. Sekarang baru ada perasaan takut ya. Bu Ginting kalau waktu itu perasaannya gimana? Sepi aja ya. Oke. Ternyata kalau di lorong rumah sakit udah agak berbeda dengan rumah sendiri ya. Kalau tadi di rumah sendiri tadi ya suasananya masih hangat. Tapi kalau di lorong rumah sakit ada rasa-rasa oh cemas juga ya. Ada takut tapi ada juga sepi. Kenapa? Karena nggak ada orang yang kita ajak ngobrol. Kita menunggu, menanti gitu ya. Karena menunggu kadang ya tidak selalu menyenangkan, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti ya. Dulu saya pernah juga mengantar teman saya, satu kamar di asrama gitu, kami ke rumah sakit ya karena tiba-tiba perutnya dia sakit. Saya agak lupa tapi kemungkinan besar usus buntu ya. Waktu itu mengantar ke rumah sakit gitu ya, di lorong itu saya juga sendirian. Saya berjalan, saya merasa juga agak khawatir ya. Khawatirnya kenapa? Karena ini teman saya sekamar gitu ya. Jadi kalau kenapa-napa juga kasihan, jauh dari keluarga begitu ya. Ada perasaan-perasaan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana? Pernah sendirian di jalan yang berkabut? Nah, Purwokerto kan masih relate ya, karena paginya berkabut. Pernah, Opa Uma? Sering. Kalau pagi ya, menyenangkan? Ada senang, ada yang takut. Ya tergantung ya, karena mungkin takutnya nggak kelihatan ini ya. Entah ada orang tiba-tiba gitu ya, tapi menyenangkan karena apa? Tadi adem ya, ini suasana yang menyenangkan begitu. Tidak selalu kita temui gitu ya. Apalagi kalau di kota-kota besar, ini suasana yang teduh ya dan juga adem. Oke, nah Opa Uma, pernahkah pernahkah kita sendirian bersama buaya? Enggak pernah ya? Ya, saya juga enggak pernah kok. Ya, tapi pernahkah Bapak Ibu berada di suatu tempat yang Bapak Ibu tahu itu berbahaya? Pernah? Di mana? Oke, kebun binatang. Oke, oh ini baru nih pengalaman real ya. Naik kapal untuk menyeberang sungai yang ada buayanya, kelihatan gitu ya. Oke, kalau waktu itu pengennya perasaannya gimana, Bu? Oh jangan buang makanan, jangan bergerak gitu ya. Oh ya tenang gitu ya. Kalau di saat seperti itu ibu pengennya lama-lama di sungai apa buru-buru? Trauma ya.
cepat Pak, cepat gitu ya. Sekali aja cukup ya. Bapak Ibu, ya siapa yang mau 15 menit berada gitu ya di tengah bahaya ya, tidak ada yang mau. Nah, kalau misalnya ada yang pernah ke laut lepas, laut ya, pernah? Opa, Oma, Bapak Ibu? Karena saya nggak pernah. Saya pernah menyeberang juga ya, begitu. Mungkin kita punya pengalaman. Nah, Opa, Oma yang terkasih, dari banyaknya contoh ini, saya mau mengajak kita untuk melihat ya sesuatu yang mungkin bisa kita bayangkan. Opa Oma yang terkasih, mungkin Opa Oma sudah melihat beritanya tentang Miguel. Kalau aktif di sosial media ya, bulan Februari lalu, kalau tidak salah 14 Februari, cukup viral kisah Miguel ini. Dia adalah seorang anak laki-laki dari Brazil yang berumur 10 tahun. Ada di sini punya cucu umur segitu? Ya, 10 tahun. Pada Februari 2026 ketika bermain dengan perahu kecilnya atau kanonya itu, tiba-tiba angin itu mulai membawanya semakin jauh dari pantai, ya, semakin ke tengah begitu. Tanpa ia sadari, ia makin jauh dan akhirnya waktu pun semakin larut ya, suasana semakin gelap karena sudah malam. Miguel hanyut, dia terbawa arus ketika waktu itu sedang bermain sendiri, ada keluarganya tapi dia bermain sendiri kapalnya begitu sampai terbawa. Nah, Opa Oma yang terkasih, mari kita bayangkan ya, seorang anak 10 tahun yang sendirian begitu di lautan. Ya. Sampai akhirnya waktu semakin malam keluarganya itu juga makin panik ya. Karena ketika dicoba mencari itu belum ditemukan. Para penyelamat juga tetap menyisir pantai ya. Mana tahu dia sudah ada di bagian lain dari pantai begitu, tapi juga tidak ditemukan. Ya. Akhirnya ya semakin gelap begitu, keluarganya menangis, mulai makin berdoa ya. Mereka berharap supaya Miguel bisa ditemukan dan bisa selamat. Nah, sementara itu dalam proses pencarian yang ada, Miguel itu masih terapung sendirian. Kita bisa bayangkan ya, dikelilingi suara ombak dan juga gelap total. Kenapa? Karena ya tidak ada pencahayaan sama sekali di lautan. Sampai akhirnya pencarian itu terus dilakukan walaupun belum terlihat tanda-tanda Miguel itu akan kembali. Mereka terus mencari dan mencari. Ya. Sampai 8 jam berlalu sejak Miguel ya dinyatakan hilang dan juga mereka mencari. Akhirnya perahu penyelamat itu berhasil menemukan Miguel di tengah lautan dan membawanya kembali pulang ke pelukan ibunya. Ya. Dan ketika tiba, semua orang itu berpikir bahwa mereka akan melihat Miguel itu nangis ya. Setidaknya nangis atau takut lah. Tapi Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih, Miguel justru tenang. Dia datang ya, dia sampai bertemu dengan keluarganya dengan muka yang tenang. Dan dia memeluk ibunya dan mengatakan, Tuhan Yesus menyertaiku di perahu. Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Miguel itu memperlihatkan kepada kita bagaimana ada sebuah teladan dari seseorang yang masih sangat muda, yang mungkin seumur dengan cucu-cucunya Opa Oma, ya. Bagaimana dalam penyertaan Tuhan ada kedamaian yang tidak bisa kita jelaskan. Miguel kecil ini, dia beriman bahwa
Bahkan ketika 8 jam ia terhanyut di tengah gelapnya lautan, dia sendirian, itu dia tidak tahu bagaimana nasibnya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Tuhan beserta dan bersama dengannya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita melihat bagaimana ya ternyata bukan perkara yang mudah, bukan hal yang mudah ketika sendirian. Bahkan ini dialami oleh seorang anak berumur 10 tahun. Ya, dia 8 jam. Kalau mungkin kita pernah sendirian di tengah laut, saya rasa mungkin belum tentu selalu sendiri ya. Ketika menyeberang kita bersama dengan orang-orang lain gitu. Tapi dalam keadaan yang tadi ya, ini juga berbahaya, rasanya tentunya pengen cepat-cepat pulang begitu. Tapi kita melihat bagaimana Miguel, sosok anak kecil ya, yang sendirian itu, dia justru melihat bagaimana ternyata dalam kesepiannya dan dalam bahaya yang ia hadapi, Tuhan bersama dengannya sehingga ia tenang. Nah, Opa Oma yang terkasih, mari kita bertanya pada diri kita pada saat ini, sungguhkah kita beriman bahwa Tuhan juga tetap bersama dengan kita dan tidak meninggalkan kita dalam kapal kehidupan ini? Opa Oma percaya? Amin. Kita semua tidak ditinggalkan sendirian dalam kapal kehidupan yang kita arungi di tengah kehidupan ini. Ya, Tuhan ternyata juga bersama dengan kita. Dan hari ini dari Injil Markus pasal 4 ayat 39 sampai 40, saya akan mengajak kita membacanya bersama-sama untuk kita mengimani dan juga merenungkannya. 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu, ini perkataan Yesus ketika apa? Ketika bersama siapa? Murid-muridnya ya, ketika menghadapi ya badai ya, angin yang besar gitu. Keadaan yang memang menakutkan dan juga penuh bahaya. Tapi Yesus katakan ketika pada saat itu mereka membangunkan Yesus gitu ya. "Kamu gak peduli kah kita nih mau mati gitu ya. Kok tidur, tenang sekali ya." Terus Yesus bangun, menghardik angin itu dan mengatakan, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu diam, reda ya, jadi teduh sekali. Yesus punya kuasa sebagai Allah, ia berkuasa atas danau yang tadinya kacau, yang tadinya memang ada ancaman menjadi teduh. Dan Yesus katakan, "Mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Yang bahkan pada saat itu ketika mereka bersama dengan Yesus, mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap ya khawatir, sangat khawatir. Nah, Opa Oma yang terkasih, kalau tadi kita menyebut atau kita menyadari ada kapal kehidupan yang kita arungi gitu ya selama ini. Apa saja sih yang bisa kita hadapi dalam kehidupannya di kapal kehidupan ini? Apa saja Bapak Ibu kalau kita berlayar yang kita hadapi? Kita bisa menghadapi ombak yang besar ya. Kalau mungkin dalam kehidupan kita ombak yang besar ini adalah masalah-masalah yang tidak terduga. Masalah tidak terduga, krisis ya, vonis sakit
dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dinyatakan bahwa kita sakit A, gitu ya. Harus menjalani ini. Ya, itu mungkin rasanya seperti ombak besar. Tiba-tiba kapal kita menghadapi ombak yang besar, kita tidak siap, kita kaget, kita tidak terima. Belum tentu bisa menerima pada saat itu secara langsung. Apalagi kabar duka, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan pasangan kita, orang tua kita, bahkan mungkin kehilangan anak kita. Rasanya seperti menghadapi ombak. Rasanya apa? Perasaan ini, hati ini sesak gitu. Kenapa? Karena kita tidak siap sebenarnya. Siapa yang benar-benar siap untuk menerima ya hempasan ombak yang besar itu dalam kapal kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu yang bisa kita hadapi di tengah kapal kehidupan ini. Selain ombak. Selanjutnya ada juga jangkar ya. Jangkar ini biasanya untuk apa? Untuk menyelamatkan, bersandar ya. Bersandar. Kan kalau diletakkan ya, dilepaskan jangkarnya, biasanya keadaan kapalnya jadi berhenti ya, stabil. Jangkar berarti kan ini jangkar yang berat ya, membuat kapal ini berhenti ya. Nah, jangkar ini seperti juga kalau dalam kapal kehidupan kita ya, bisa jadi seperti luka yang belum pulih, penyesalan akan masa lalu. Ternyata itu bisa membuat kita berhenti ya. Mungkin dulu kita merasa kecewa berat ya dengan memberikan kasih sayang sampai akhirnya kita berhenti. Kenapa? Karena kita takut. Ketika kita memberikan kasih sayang nanti saya ditolak. Kenapa? Itu karena pengalaman masa lalu. Kasih sayang yang saya berikan selalu disalahpahami. Sampai akhirnya tidak lagi memberikan cinta kasih itu. Ya. Pengalaman atau penyesalan masa lalu, luka yang masih kita bawa sampai akhirnya menghambat kapal kita untuk boleh terus berjalan. Apalagi Bapak Ibu, kapalnya bisa bocor. Ya. Kalau kapal bocor gimana tuh? Ya, betul. Ibaratnya tenaga kita nih semakin berkurang ya. Kesehatan juga menurun. Tubuh kita ini tidak sekuat dulu. Mungkin dulu opa oma ada yang rajin hiking, naik gunung ada? Pernah? Ya, dulu mungkin pernah naik gunung bisa dan kuat gitu ya. Sekarang aduh udah terima kasih gitu ya. Ke Gunung Sahari aja ya Opa Oma ya. Gunung yang bisa banjir ya, itu jalan di Jakarta Pusat. Gak usah kita naik gunung, kasihan. Nah, kapal bocor, tenaga tuh makin berkurang, kesehatan kita sudah berbeda seperti dulu. Itu yang bisa kita hadapi. Akhirnya ya tubuh kita tidak sekuat dahulu. Dan itu mungkin juga mempengaruhi kehidupan kita dan tadi perasaan kita. Ada juga kita hadapi geladak yang sepi. Dulu kita mungkin mengusahakan kehidupan kita ya bersama dengan anggota keluarga. Di rumah rame ya. Dulu rame banget. Ada anak-anak ya rasanya menyenangkan. Justru kalau ada anak-anak lalu suasananya tiba-tiba sepi, itu patut dipertanyakan ya. Ini lagi bikin proyek apa nih, kok tiba-tiba sepi ya. Kalau ada anak-anak lalu keadaannya ramai, artinya ada kehidupan. Tapi mungkin sekarang sudah sepi, kenapa? Sudah tidak ada anak-anak ya, cucu-cucu juga jauh begitu. Pasangan yang kita kasihi juga sudah pergi ya. Itu kapal kehidupan yang kita jalani. Tapi hari ini kita bersama merenungkan bahwa sungguh
ternyata Tuhan Yesus yang pada saat itu ada dan menenangkan danau yang kacau, yang menyatakan kuasa akan alam dan juga kehidupan, ya. Yesus yang sama, Allah yang sama, itu juga adalah Allah yang menolong dan menemani kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas bumi dan seisinya beserta dalam kapal kehidupan kita, bahkan dalam masa paling sepi sekalipun. Bahkan ketika kita merasa tidak ada siapa-siapa, walaupun kita sendirian di rumah begitu ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, itu jawaban yang saya paling suka sampaikan kalau ditanya. Oh iya, di rumah sama siapa? Papa, mama, suami gitu ya. Kalau orang nggak kenal tuh udah nanya gitu. Atau sendiri gitu ya. Enggak, saya berdua. Oh iya, sama siapa? Tuhan gitu ya. Saya tidak sendirian gitu. Karena saya percaya bahwa kehidupan ini tidak kita jalani sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa atas dunia dan juga seisinya itu ada bersama dengan kita dalam kapal kehidupan kita. Baik ketika kita mengalami kapal yang bocor, jangkar yang berat, ataupun ombak yang besar, kita tidak dibiarkan sendiri. Karena tangannya menopang kehidupan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Begitu juga dengan opa oma, saudara-saudari sekalian yang pada saat ini hadir dan juga mengikuti. Ini pun yang kita percaya. Walaupun mungkin saat ini banyak dari kita yang kehidupannya sendiri, tapi kita tidak kesepian, kita tidak sepi karena Tuhan beserta dan selalu menyertai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh ada dalam persekutuan umat Tuhan. Kami percaya ini pun anugerah Tuhan. Dan kami hari ini kembali diingatkan bahwa setiap kami, walaupun saat ini menjalani kehidupan sendiri, namun tidak sepi. Karena sungguh Tuhan berjalan bersama dengan kami, Tuhan ada dan juga menolong kami dalam kapal kehidupan kami. Tuhan yang juga mengarahkan dan menuntun kemana arah kapal ini akan berjalan. Kiranya setiap kami sebagai anak-anak Tuhan dengan kesungguhan hati mengizinkan dan juga tentunya memohon kepada Tuhan agar Tuhanlah nahkoda dalam kapal kehidupan kami untuk menentukan arah langkah kami dalam masa tua ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri dan kehidupan kami dan juga kami menyerahkan kehidupan saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, mereka yang sedang dirawat, mereka yang tidak bisa hadir secara langsung di tempat ini, kiranya Tuhan tangan kasih-Mu lah yang menolong dan juga memberkati, serta menjamah saudara-saudari kami untuk mereka boleh disembuhkan dan juga dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan berita firman Tuhan dan ngomong-ngomong soal kapal bocor, saya jadi ingat ya bahwa hidup kita mungkin juga pernah ngalami di rumah gentengnya bocor, ada ya, apalagi kemarin hujannya deras sekali ya, genteng sengnya kabur gitu ya, wah bocor semua ya. Saya pernah hidup di tengah rumah yang bocor ya, jadi tidur sambil pluk gitu ya, jadi karena belum diperbaiki ya. Juga bagi oma, opa ya, pernah ngalami pakaian bolong gitu ya,
Kaos gantung sudah bolong-bolong ya masih dipakai ya. Daster sudah bolong-bolong ya tetap dipakai gitu ya. Nyaman sekali karena silir-silir ya. Kita hidup dalam situasi seperti itu ya. Nah tetapi puji Tuhan, walaupun kita mengalami itu semua, kita tetap bersama dengan Tuhan, tetap bisa berjalan seperti yang disampaikan oleh calon pendeta Rahel. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang beriman yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita nyanyikan dengan bertepuk tangan dan kita yakini bahwa betul Tuhan menetapkan langkah hidup kita. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Kita katakan sama-sama, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan sama-sama tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Saat ini akan ada persembahan pujian dari sahabat kita Ibu Titik dan Ibu Diana. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Amin. Puji Amin. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, sebuah lagu pujian yang memberkati kita semua yang boleh mendengarkannya. Nah, oma opa yang dikasih oleh Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan itu, kita mendasarinya dari Mazmur pasal 50 ayat 14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita mengumpulkan persembahan dan kita pun juga menyanyikan pujian terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Musik memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan kembali bait yang keempat. Puji syukur ku ucapkan. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah persekutuan Philadelphia ini, kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kehidupan kami seutuhnya. Namun kami memberikan persembahan ini sebagai sebuah simbol untuk
kami siap memberikan keseluruhan hidup kami dengan berupa uang materi yang kami bawa dari kediaman kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh mengkuduskan persembahan kami ini supaya sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu. Dan pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke acara fellowship. Saya mengundang oma opa yang berulang tahun pada bulan Februari ini. Yuk saya undang untuk maju ke depan ya. Ibu Lisa ya, Ibu Lisa. Ulang tahun ya, bisa nanti tolong dibantu dulu temannya dari KUL supaya Ibu Lisa bisa maju ya. Ada lagi? Bu Cancan, Bu Cancan. Oh iya Mbah Wir, ya oke. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya, siapa lagi? Ibu Alina, ya oke. Ada lagi? Yang berulang tahun pada bulan Februari ini? Masih adakah yang berulang tahun pada bulan Februari? Ya, saya undang untuk maju ke depan. Wah, banyak sekali nih di bulan kasih sayang ini ya. Oke, kalau enggak cukup berarti yang ya bisa dua pindah sini ini. Mbah Wir sama Bu Lisa pindah ke kanan. Ya ini ya, Mbah Wir jadi pejantan tangguh ya karena laki sendiri ya. Oke, ada lagi yang berulang tahun bulan Februari? Oke ya, kita wawancarai satu persatu ya. Oke, dari Mbah Wir dulu nih ya. Nama lengkap, terus ulang tahunnya kapan? Merayakan ulang tahun yang keberapa ini? Wah ya, silakan mari Mbak Wir. Ya, saya populernya Mbah Wir ya. Kalau di Facebook Wir Kasut. Nama saya Wiratno Samuel. 19 Februari 54 itu tanggal lahir saya. Jadi sekarang saya 72 tahun, puji Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Mbah Wir ya. 72 ya. 72 tahun, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, mari silakan. Nama saya Lisa. Saya lahir di tanggal 3 Februari tahun 63. Nah ini unik ya, di tahun ini saya usianya 63 juga. Ya, terima kasih. Nama saya Meli, saya lahir 16 Februari 1960, berarti 66. Ibu Meli ya, mari. Saya Ibu Menik, lahir tanggal 24 tahun 50. Ya, umur saya 76. Nah, berikan tepuk tangan ya. Ibu Menik ya. Ya saya lama nggak dengar nama Menik ya, jadi ini baru dengar lagi ya. Biasanya Jocelyn gitu ya, sekarang Ibu Menik. Puji Tuhan, 76 ya. Puji Tuhan. Nama saya Sinta Maria Manolang, lahir di tanggal 11 Februari tahun 1966. Genap umur saya 60, lolos jadi lansia. Oke, puji Tuhan, berikan tepuk tangan ya, masuk grup lansia sekarang ya. Nama saya Cencen, lahir 16 Februari tahun 60. Ya, sudah ya. Ya. Tanya sudah ya, mau pidato apa mau khotbah ya, boleh aja ya. Nama saya Arlina Sih Anggonowati, lahir tanggal 16 Februari 1959, jadi umur saya 67. Udah tua. Udah tua, oke ya. Ini malah jadi ngacak hitung-hitungan matematika ya. Ulang tahunnya, perayaannya bareng enggak Mbak Wir? Ya, oke. Nama saya Lee Siok Ai, lahir tanggal 14 Februari 1955. Jadi umur saya 71.
Berikan tepuk tangan, ternyata Oma Opa GKI Mata Dejal luar biasa ya. Usianya lanjut dan dapat banyak bonus gitu ya. Kita akan bersama-sama nyanyikan umur panjang di tangan kanannya untuk para sahabat kita baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang berulang tahun bulan Februari dan mengikuti secara online. Yuk kita pujikan. Umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan. Dengan penuh kasih saya undang calon pendeta Rahel untuk mendoakan sahabat kita yang berulang tahun bulan Februari ini. Sekaligus nanti doa penutup. Sini aja. Mari Bapak Ibu, Oma yang terkasih, kita mau bersama mendukung dan mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun, sampai nanti kita panjatkan pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sungguh Tuhan teramat baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang bertambah usianya, yang boleh Tuhan anugerahkan lembaran kehidupan di umur yang baru. Kami bersyukur untuk Tante Syok Ai yang berumur 71 tahun. Kami bersyukur untuk Bu Arlinasi yang berumur 67 tahun. Kami bersuka cita dan bersyukur juga untuk Bu Cencen yang berumur 66 tahun. Untuk Ibu Sinta yang juga sudah berumur 60 tahun. Untuk Ibu Menik yang berumur 76 tahun. Untuk Ibu Meli yang berumur 66 tahun. Dan juga Ibu Lisa yang berumur 63 tahun. Serta Mbah Wir yang berumur 72 tahun. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami. Mereka juga sahabat yang sungguh kami kasihi. Kiranya penyertaan Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, serta pertolongan Tuhanlah yang boleh terus dirasakan oleh saudara-saudari kami ini. Karena bahkan dalam keadaan yang tidak mudah sekalipun, bahkan dalam keadaan yang gelap ataupun kesendirian, kami tahu Tuhan beserta dengan saudara-saudari kami ini. Kiranya berkat yang boleh dirasakan, kasih setia Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kami untuk melanjutkan kehidupan dan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kembali kami mendoakan bagi sahabat-sahabat kami, mereka yang juga masih dirawat, mereka yang sedang sakit, kami terus mendukung dan juga mendoakan untuk mereka boleh dipulihkan, dan kami terus mendukung setiap anggota keluarga yang hadir, merawat, menemani, dan juga setiap dokter yang ada, itu semualah jalan berkat Tuhan yang sudah Tuhan hadirkan. Dan pada saat ini kami juga mengingat ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami terus mendoakan juga untuk kehidupan bangsa kami ini karena kami rindu akan pemulihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang Tuhan tempatkan di kehidupan bangsa kami ini adalah juga orang-orang yang punya tujuan untuk bisa terus menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk boleh menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang peduli akan kehidupan di sekitar kami, peduli akan lingkungan kami. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan yang patutnya kami rawat dan juga selayaknya diberikan cinta kasih juga. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu
yang hadir di tempat ini, yang mengikuti secara online. Kami percaya kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang akan terus mengalir dalam kehidupannya, memberikan kekuatan serta kesehatan dan sukacita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, ketika kami nantinya pulang dari tempat ini, kami pun menyerahkan perjalanan kehidupan kami dan juga kebersamaan kami nanti ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan berkati, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Dipersilakan duduk kembali. Mari Om Opa, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan Philadelphia ini dengan menyanyikan pujian ingat akan nama Yesus. Ya, kita tidak pernah sendirian seperti yang dikatakan oleh calon pendeta Rahel. Selalu ada Tuhan yang menyertai. Ingat namanya. Kita nyanyikan dengan penuh keyakinan iman. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Cita pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Puji Tuhan. Dengan tetap berdiri kita akan melambaikan tangan kita dan menyapa para sahabat kita, oma opa yang ada di rumah masing-masing mengikuti persekutuan Philadelphia. Kita katakan shalom ya. Shalom. Puji Tuhan.